Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Putra. Nah, ini adalah video edisi khusus Lebaran. Nah, kebetulan untuk Lebarannya di tempat saya itu adalah tanggal 21 April, yaitu hari Jumat ya. Tahun ini Lebaran kali ini mungkin terbagi dua, ada yang ikut pemerintah, ada yang ikut Muhammadiyah gitu. Nah, Lebaran hari kedua yaitu atau H+1 ya, kita jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Nah, infonya itu Bukit Tinggi itu hanya dibuka one way, yaitu untuk ke atas saja dari jam 10 sampai jam 4 kalau nggak salah ya. Nah, itu cuma one way dari arah Si Cincin sampai ke Padang Luar. Nah, itu cuma one way. Nah, diperkirakan itu akan terjadi kemacetan, jadi kita antisipasi yaitu berangkat pagi-pagi banget biar nggak kejebak macet nantinya. Nah, di perjalanan ternyata jalanan cukup sepi ya. Nah, ini di daerah Kiambang ini masih pada Lebaran, baru pada sholat ya. Nah, ini adalah pemandangan Gunung Tandikat ya, bukan Gunung Singgalang. Gunung Singgalangnya ada di balik sana. Oke, lanjut lagi melewati air terjun Lembah Hanai. Nah, di sini jalanan juga masih sepi. Jadi tadi di sepanjang jalanan masih banyak yang masih sholat Idul Fitri ya. Jadi masih pada Lebaran, masih pada silaturahmi antar tetangga, kerabat dekat ya. Bajawe tangan saling basuh, arek ganggam saling menyapu. Nah, ini adalah tanjakan Silayeng, dulu termasuk tanjakan yang ekstrim ya, dimana jalan ini cukup sempit dan terjal dan berbelok 11-12 lah dengan Sitinjalawi, dimana banyak kendaraan yang nggak kuat nanjak ya. Tapi setelah sejak tahun 2000-an kalau nggak salah itu jalan Silayeng pun, jalan menjelang pendakian itu diperlebar, jadi dibuat lebih landai. Salam barayo dari Minangkabau, dibuka gulai ketopek gulai kapal, bersanda gurau josana dari rantau, nanlah pulang Minang Maimbau. Salam barayo dari Minangkabau, bersambung tangan saling menjambau, bersanda gurau jorang rantau. Nah, kita sudah memasuki kota Padang Panjang. Daruarapu sikara kali basambuang manginyo panyiara, baputa kampung coba kulil yang Minangkabau babagi salam. Oke, kita lagi di Sate Mak Syukur di Padang Panjang. Mampir dulu untuk sarapan pagi. Sebenarnya saya belum pernah nyobain Sate Mak Syukur di negeri asalnya ya, di tempat asalnya ini. Nah, seringnya itu cuma ngerasain di Bekasi doang nih.
lokasi atau di cabang-cabangnya yang ada di Jabodetabek. Saya udah pernah cobain itu sate Mak Syukur itu, satenya enak banget ya. Nah, setelah sarapan sate kita lanjut lagi perjalanan ke Bukit Tinggi. Tadi sedikit kecewa sih dengan rasa satenya. Kenapa? Ya, yang di Jakarta itu lebih enak daripada yang tempat asalnya itu. Jadi kuahnya itu agak berasa asam-asam gitulah. Alhamdulillah perjalanan ke Bukit Tinggi ternyata sangat lancar sekali, jadi jauh sekali dari kemacetan ya. Mungkin karena masih pada lebaran kali, masih pada silaturahmi dekat-dekat. Dimana pusat kota Bukit Tinggi juga pada lengang gini ya. Nah, rencana kita mau stay itu di Bukit Tinggi semalam di Hotel Santika. Tapi karena terlalu masih pagi, jadi nggak bisa check-in gitu langsung ke hotelnya. Jadi kita mau lanjut jalan-jalan dulu ke Puncak Lawang. Nah, sebenarnya kita tadi bisa lewat Padang Luar gitu ya, tapi karena kepikirannya baru sampai di Bukit Tinggi, jadi kita lewat ada jalan alternatif itu dari Bukit Tinggi langsung ke Maturnya ya. Nah, Puncak Lawang itu adalah tempat wisata alam di ketinggian dengan view danau meninjau dan terletak di daerah Matur ya. Nah, kita terpaksa lewat jalan Ngarai Sianok, jalan Binuang namanya. Nah, penghubung daerah Kayu Kubu namanya. Itu daerah Kayu Kubu itu adalah tempat lubang Jepang. Nah, dari sana kita turun ke Ngarainya, ke jalan Ngarainya. Nah, itu jalannya cukup ekstrim. Nah, di sini ternyata saya nggak sadar kalau kamera depan itu mati dari padang panjang tadi ya. Nah, tadi kan saya sempat juga pakai kamera di kepala. Nah, itu juga ternyata habis baterai juga. Waduh, double kill banget lah gitu ya. Nah, tersisa ini kamera belakang saja. Nah, tahun kemarin kita juga main ke Ngarai ini ya. Nah, namanya itu tempat itu Tapian Rajo. Waduh, ini jalannya benar-benar luar biasa, tanjakannya ya panjang sekali. Nah, mana jalannya sempit juga. Benar luar biasa ini orang-orang sini ya, setiap hari menempuh jalanan sempit seperti ini, dimana terjal, tanjakannya panjang gitu. Nah, kendaraan mereka pastilah selalu dalam keadaan prima. Setelah melewati jalan berliku-liku, nah kita ketemu sama jalan yang seharusnya kita lewati kalau misalnya dari Padang Luar itu ke arah Matur. Nah, jalan yang ini sebenarnya tidak terlalu ekstrim, jadi lebih landai lah di sini ya. Jadi, nah itu kalau ke kiri itu adalah Bukit Tinggi, kalau ke kanan arah Matur atau Danau Meninjau. Nah, kita sudah sampai di gerbang objek wisata Puncak Lawang. Harga tiketnya adalah 25.000 per orang. Nah, ini ada tarif khusus juga ya, kalau mau private itu ada biaya juga. Atau bikin video klip, lagu gitu dikenakan biaya sekitar 500.000. Nah, kita sudah sampai di tempat wisatanya. Nah, penumpang di drop di sini lalu mobil putar balik untuk menuju parkiran. Nah, kalau misalnya parkirannya jauh itu akan diantar pakai odong-odong ya.
Oke, perjuangan pertama untuk mencapai puncak Lawang itu adalah menaiki tangga, tapi ini tidak terlalu jauh. Nah, ini adalah view dari tangga itu ke bawah tempat drop penumpang tadi. Nah, di sana yang kubah merah itu adalah masjid ya. Nah, di situ ada juga Flying Fox menuju ke bawah. Oke, kita lanjut lagi pendakiannya setelah beberapa anak tangga lagi ya. Nah, setelah melewati beberapa anak tangga, akhirnya kita sampai juga di atas. Lumayan ngos-ngosan juga nih. Oke, ini ketinggian puncak Lawang ini adalah sekitar 1250 meter dari permukaan lautnya. Dan inilah pemandangan indahnya danau meninjau dari atas. Di depan kita ini ada jurang ya, jadi hati-hati yang bawa anak kecil. Ini memang tidak dipagar karena ini adalah tempat take off-nya para layang. Tapi para layangnya kayaknya lagi off ya, karena lagi lebaran. Oke, kita coba zoom ke bawah. Itu banyak sekali rumah-rumah di pinggir danau. Nah, itu yang petakan-petakan di air itu atau di danau itu adalah keramba untuk pelihara ikan. Nah, ikannya itu macam-macam ya, seperti nila, ikan patin, garing, dan lain-lain. Nah, sebelah sana ada limpahan air danau yang mengalir ke sebuah sungai. Nah, dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga air. Ini cuacanya sangat cerah sekali ya, cerah berawan lah. Untungnya ini tidak berkabut, jadi pemandangannya plong ke depan. Jadi cukup bagus lah buat diabadikan lah. Untuk spot foto yang bagus itu di sini ya. Dan sebenarnya pengelola juga menyediakan tempat foto-foto, yaitu wahana selfie yang ada di bangunan sebelah kiri dari kita naik tadi. Nah, kalau sudah lapar jangan khawatir, di sini juga ada resto. Jadi itulah video singkat dari perjalanan lebaran di Puncak Lawang. Nah, next video ada detail perjalanan balik dari Puncak Lawang ke Bukit Tinggi lewat jalan yang tadi kita lewati. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.